Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Renungan firman Tuhan hari ini dengan tema jagalah hidup supaya melihat hal yang baik. Jagalah hidup supaya melihat hal yang baik. Firman Tuhan terambil di Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Saya ulangi, Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Saya akan bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Saudara, di Efesus 5 ayat 15 sampai 18 ini Paulus mengajarkan kepada jemaat Efesus untuk bagaimana mereka mengawasi kehidupan mereka. Bagaimana mereka mengontrol, menjaga kehidupan mereka, di mana kehidupan mereka supaya berkenan, supaya lurus di hadapan Tuhan, supaya hidup mereka ada di dalam jalannya Tuhan, supaya mereka tidak keluar dari jalannya Tuhan. Ada hal yang penting yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Efesus, supaya hidup mereka tetap ada di jalannya Tuhan, supaya mereka tetap mengawasi, tetap mengontrol, tetap memperhatikan hidup mereka, supaya mereka bukan menjadi orang yang bebal, orang yang bodoh, tetapi mereka menjadi orang yang arif, orang yang benar di hadapan Tuhan. Jalan hidup mereka tetap berkenan di hati Tuhan. Ada kurang lebih ada 6 hal yang Paulus tekankan untuk jemaat di Efesus memperhatikan kehidupan mereka, supaya hidup mereka tidak seperti orang bebal, orang bodoh, orang yang tahu kebenaran tapi mereka sengaja langgar. Tapi mereka menjadi orang yang bijaksana, tahu bagaimana mereka menjalani hidup ini. Yang pertama adalah di Efesus 5 ayat 16. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang pertama adalah mempergunakan waktu yang Tuhan beri. Saudara, jemaat Efesus diajarkan oleh Paulus supaya mereka mempergunakan waktu mereka untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mencari perkara rohani, untuk mulai mereka memperdalam perkara-perkara rohani. Mereka diajarkan untuk mereka mencari Tuhan, untuk bagaimana mereka mengisi kehidupan mereka dengan perkara-perkara rohani, mencari perkara rohani, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan itu yang Paulus tekankan supaya mereka mempergunakan waktu mereka untuk tidak sia-sia. Sama dengan kehidupan kita, hari-hari ini hari-hari yang jahat. Di akhir zaman, hari-hari ini hari-hari yang jahat, hari-hari yang penuh dengan masalah, penuh dengan musibah. Oleh sebab itu, pergunakan waktu saudara untuk mencari Tuhan, untuk mengisi kehidupan saudara untuk perkara rohani, untuk mengenal Tuhan lebih dalam, untuk mengisi hidup saudara semakin haus dan lapar akan Tuhan dan kebenarannya, supaya hidup saudara tetap ada di kontrol jalurnya, jalannya Tuhan. Saudara, hari-hari terakhir ini Tuhan ingin supaya kita menguasai hidup kita, mengendalikan hidup kita, untuk menaklukkan hidup kita di dalam kontrol, mencari perkara sorgawi, mencari hal-hal yang di atas, mencari perkara-perkara rohani. Dan saya percaya Dia akan tetap menjalikan, memberkati kehidupan saudara, menyertai hidup saudara.
Yang kedua adalah Paulus menekankan kepada jemaat di Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, Paulus menekankan kepada jemaat di Efesus supaya mereka mengerti kehendak Tuhan. Apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan mereka. Setiap manusia itu punya visi pribadi, yaitu apa maunya Tuhan di dalam hidup mereka. Dan Paulus menekankan supaya mereka mengejar isi hatinya Tuhan, apa kerinduan Tuhan, apa kemauan Tuhan, apa yang Tuhan rindukan di dalam diri mereka untuk mereka lakukan. Hari-hari ini sama dengan kehidupan kita. Apakah kita sudah mengejar, mencari kehendak Tuhan? Ataukah kita hidup dengan kehendak kita? Ataukah kita hidup dengan kemauan kita? Hari-hari ini jangan kita menjadi bodoh, tetapi kita harus tahu apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa kerinduan Tuhan, apa rencana Tuhan atas hidupku. Saudara perlu berdoa, mencari itu. Dan percayalah ketika saudara di dalam pusat kehendak Tuhan, ketika hidup saudara berjalan dalam kehendak Tuhan, Dia akan membuat segalanya menjadi baik. Hidup saudara akan dibuat lancar dan semua menjadi baik. Tetapi kalau jalan hidupmu adalah berjalan dengan kehendakmu, tidak ada di dalam kehendak Tuhan, percayalah hidupmu akan penuh dengan masalah. Hidupmu akan penuh dengan tantangan. Hidupmu ada seperti lika-liku yang besar yang Tuhan taruh. Karena apa? Engkau menerjang dengan kemauanmu sendiri. Hari ini kita harus tahu bahwa di akhir zaman, di hari-hari yang jahat, di hari-hari yang sulit, saudara perlu tahu apa Tuhan maumu dalam hidupku. Supaya aku tidak salah jalan. Supaya aku tidak salah melangkah. Yang kedua adalah Efesus 5 ayat 18, itu kerinduan Paulus kepada jemaat di Efesus untuk supaya mereka melakukannya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang ketiga adalah supaya jemaat di Efesus tidak mabuk oleh anggur dan tidak menuruti hawa nafsu. Saudara, anggur berbicara tentang pesta pora, kesenangan, dan berbicara tentang hawa nafsu, keinginan, hasrat, apa yang berpesta pora, apa yang mereka mengumbar keinginan daging. Dan Paulus melarang itu kepada jemaat di Efesus supaya apa? Supaya hidup mereka tidak membiarkan keinginan daging, hawa nafsu menguasai hidup mereka. Tetapi biarlah hidup mereka dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Allah. Sama dengan kehidupan kita. Apakah kita dipimpin oleh Roh Allah atau hidup kita dipenuhi oleh hawa nafsu, mengumbar keinginan daging kita, mengumbar hawa nafsu, membuat dosa berkuasa, membuat amarah, hawa nafsu, keinginan daging yang Tuhan tidak suka itu penguasa hidup kita. Ataukah hari ini saudara menyerahkan hidup saudara lebih dipimpin oleh Roh Kudus, lebih mengontrol kedagingan saudara. Buah-buah roh, sifat-sifat Roh Kudus itu ada kasih, sukacita, pengendalian diri, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Dan itu ada di dalam diri kita. Atau kita menjadi orang yang kepahitan, geram, benci, penuh amarah, kedengkian, keserakahan. Dan itu menguasai hidup kita. Hari ini dengar baik-baik, Tuhan ingin kita menguasai hidup kita supaya kita tidak membuat daging ini berkuasa. Hawa nafsu tidak mengontrol kita, tapi Roh Allah lebih mengontrol. Keinginan Roh Kudus lebih mengontrol kehidupan kita. Dan percayalah, hidup yang menurut Roh itu adalah hidup yang paling terbaik. Karena apa? Dia menuntun kita di jalan-jalan kehidupan. Roh Kudus tidak mungkin menuntun kita kepada hal-hal yang membawa kecelakaan, maut, dan kehancuran. Tapi Dia akan menuntun kita pada perkara-perkara rohani. Yang keempat adalah
Efesus 5 ayat yang 19. Aku berkata seorang kepada yang lain dalam Mazmur kidung pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hatiku. Yang keempat, Paulus menasihatkan untuk jemaat Efesus hidup dalam pujian, penyembahan, hidup sebagai worshiper, penyembah. Dan itu yang Tuhan rindukan dan itu yang Paulus ajarkan ke jemaat supaya mereka hidup, mereka memperhatikan hal dari pujian penyembahan. Karena itu yang dinantikan Tuhan, itu yang dirindukan Tuhan, itu yang disukai oleh Tuhan. Dan Paulus itu mengajarkan kepada jemaat di Efesus. Hari ini, apakah kita sudah hidup dalam pujian penyembahan? Atau kita menjadi pribadi yang ogah-ogahan? Buat apa memuji, Pak? Buat apa menjadi worshiper? Buat apa menjadi orang yang memuji dan menyembah Tuhan di rumah? Dengar baik-baik. Pujian penyembahan identik dengan Camp of David. Kemah Daud, pujian penyembahan. Dan percayalah bahwa ketika pujian penyembahan itu ada di dalam hidup saudara, bahwa Tuhan sedang berdaulat bertahta dalam hidup saudara. Ketika pujian penyembahan itu dinaikkan dari hidup saudara, bahwa Tuhan sedang hadir, Tuhan sedang bertahta, dan Tuhan sedang bekerja, dan Tuhan sedang melakukan yang terbaik buat kita. Ketika hidup saudara memperhatikan dan menjaga hidup saudara untuk menjadi worshiper, pujian penyembahan, percayalah Tuhan sedang hadir dalam hidup saudara. Dia akan membuka jalan hidupmu. Dia akan mengatur jalan hidupmu. Dia akan meluruskan jalan hidupmu. Dan Paulus tahu itu. Dan dia mengajarkan kepada jemaat Efesus. Dan hari ini kita pun harus menghidupi seperti yang Paulus ajarkan. Mari kita hidup dalam pujian penyembahan. Karena itu yang Tuhan diinginkan. Yang berikutnya adalah yang kelima. Efesus 5 ayat 20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dalam Allah Bapa kita. Paulus menekankan gaya hidup untuk selalu mengucap syukur. Baik atau tidak baik, Paulus mengajarkan kepada jemaat Efesus untuk mempunyai gaya hidup mengucap syukur. Mengucap syukur bukan bicara tentang ketika saudara diberkati saja, ketika semua baik-baik, semua sehat, pekerjaan saudara berhasil, saudara lebih diberkati, lebih sukses, dan saudara bisa mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal, artinya maupun keadaan saudara tidak baik, maupun saudara keadaan yang diberkati, maupun saudara tidak diberkati, maupun saudara di tengah peninggian Tuhan atau saudara di tengah masalah, tetaplah punya gaya hidup mengucap syukur. Saudara tahu arti hidup mengucap syukur. Ketika saudara mengucap syukur, saudara sedang setuju dengan Tuhan. Saudara sedang, Tuhan, apapun yang kau lakukan, itu baik. Dan itu yang Tuhan sukai, gaya hidup yang mengucap syukur. Selalu berterima kasih, baik yang terjadi apapun dalam hidup kita. Miliki gaya hidup. Tuhan, engkau baik. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Yang terakhir, Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Yang terakhir, yang keenam adalah bicara tentang kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Saudara, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus untuk mereka punya kehidupan yang rendah hati, kehidupan yang takut akan Tuhan. Kerendahan hati identik sama dengan takut akan Tuhan. Orang yang rendah hati pasti orang yang takut akan Tuhan. Tetapi kebalikannya, orang yang sombong, orang yang tidak akan takut akan Tuhan. Kenapa kok bisa demikian? Karena ketika kita merasa sombong, kita tidak rendah hati, kita merasa, oh aku tidak butuh Tuhan, kita tidak akan menjadi pribadi yang takut Tuhan. Kita melakukan hidup ini seenaknya. Ketika kita merasa, oh aku bisa kok, ngapain aku harus takut akan Tuhan? Tanpa Tuhan aku mampu. Dan itu identik kesombongan bicara tentang ketidaktakutan akan Tuhan. Tetapi kerendahan hati bicara identik dengan takut akan Tuhan. Orang yang sombong dia selalu berkata, oh aku walaupun gini aku tidak apa-apa kok, Tuhan tidak apa-apa. Tetapi orang yang rendah hati dia merasa, oh aku tidak bisa.
hidup tanpa Tuhan. Aku butuh Tuhan. Aku selalu butuh anugerahnya. Aku selalu butuh penyertaannya. Hari ini miliki gaya hidup yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Miliki sikap yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Percayalah, orang yang takut akan Tuhan itu akan melihat kehidupan. Orang yang tak rendah hati itu akan makan sampai kenyang, firman Tuhan katakan. Dan percayalah bahwa Tuhan menuntun orang-orang yang takut akan Tuhan dan rendah hati ke dalam jalan kehidupan. Dan percayalah, itulah kebenaran. Itulah yang diajarkan Paulus kepada jemaat Efesus. Dan percayalah, itu yang diajarkan Tuhan dalam bawah diri kita juga. Pesan ini supaya setiap kita melakukan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Anda seorang anak muda yang benar-benar mengawasi hidupnya, menjaga hidupnya untuk tidak bercacat di hadapan Tuhan. Untuk benar-benar melakukan yang berkenan di mata Tuhan. Dan singkat cerita, pemuda ini dia mengalami banyak intervensi penyertaan Tuhan. Ketika dia mengalami sakit, dia mengalami penyakit yang berat, kanker. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, pemuda ini disembuhkan Tuhan dan dipulihkan. Ketika dia meminta untuk sebuah pekerjaan, Tuhan kasih pekerjaan yang terbaik. Dan pemuda ini benar-benar adalah contoh hidup bahwa orang yang benar-benar menjaga hidupnya, berkenan, mengawasi kehidupannya berkenan. Tuhan tetap tidak lepas kendali atas hidup pemuda ini. Tuhan seolah-olah mengatur jalan hidupnya, mengontrol kehidupannya. Bahkan Tuhan menempatkan dia di hal-hal yang baik. Tuhan mengatur ketika dia sedang mengalami musibah, ketika dia seperti yang Raja Daud katakan, ketika aku dalam lembah bayang-bayang maut, ketika aku dalam sakit penyakit yang berat, Tuhan meloloskan. Ketika dia dalam kesulitan, Tuhan melepaskannya. Hari ini percayalah, jika engkau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan di Efesus 5 ini, hidupmu engkau awasi dengan baik. Tuhan akan pegang kendali atas hidup. Tuhan Yesus memberkati.